Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RPU. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur. Nah, saat ini kita akan membahas yaitu masalah penyakit. Jadi intinya jenis penyakit yang sering terserang pada bebek telur, apalagi kita melakukan dengan sistem yang salah. Jadi banyak peternak bebek telur yang nggak mengetahui tentang penyakit utama ini untuk masalah bebek telur. Jadi sistem dan jenis penyakit yang sering terkena oleh bebek telur dan cara mengatasi, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel RPU, channel nomor 1 peternakan bebek telur untuk pemula. Khususnya kita adalah para peternak bebek telur pemula yang selalu ingin belajar ataupun berbagi ilmu. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu sistem yang berpotensi bebek itu hampir 90% mengalami penyakit ini untuk bebek telur. Jadi untuk mengatasi dan solusinya mari kita bahas. Oke, jadi yang pertama yaitu kendala dari sistem ini yaitu sistem umbaran. Jadi untuk bebek telur sistem umbaran, jadi banyak kendala yang dihadapi, yaitu penyakit yang sering terjadi. Hampir dia 90% penyakit ini akan terjadi kalau enggak kita selalu memperhatikan keadaan bebek. Nah, jadi untuk bebek, masalah bebek umbaran ini sering terkena penyakit yaitu kelumpuhan pada bebek, karena posisi bebek itu, posisi satu harian itu dia berkeliaran, intinya berjalan terus untuk mencari makan. Apalagi kondisi kalau biasanya di daerah saya itu kalau umbarannya di persawahan, habis itu selepas panen. Jadi intinya penyebab dari kelumpuhan pada bebek sistem umbaran ini yaitu akibat terkena bakteri, yaitu memakan bangkai. Itulah bakteri dari bangkai. Jadi intinya untuk ternak bebek telur, khususnya kita yang sering melakukan sistem umbaran, kita harus selalu mengontrol keadaan bebek telur, dan kita harus keliling di lokasi yang kita mau diumbar bebek itu, yaitu dengan cara menelusuri areal yang kita angon ataupun bebek umbaran, dimana di situ banyak terjadi yaitu bangkai-bangkai dari kata ataupun bangkai dari keong. Selepas panen biasanya banyak bangkai-bangkai tikus, karena musim padi semalam. Mungkin kalau di saat panen padi kan banyak orang memasang jerat ataupun racun tikus, jadi posisi mungkin tikus-tikus itu mati di tengah persawahan, yaitu termakan oleh bebek telur. Itu berpotensi bebek itu hampir 90% mengalami kelumpuhan. Oke teman-teman, jadi itu terjadi pada bebek telur saya yang saat ini saya masukkan ke kandang. Jadi posisi waktu saya umbar itu ada video sebelumnya, itu ya kisaran dia waktu itu kisaran bulan 3, yaitu pas bulan-bulan puasa itulah bebek telur saya umbar. Jadi posisi waktu itu 250 ekor. Jadi selepas saya kandangkan, jadi tak terasa bebek telur itu hampir hilang tak terara, kisaran dia hampir 30 ekor, yaitu kadang lumpuh di persawahan nggak ketahuan mati. Jadi saat itu pas posisi habis lebaran saya kandangkan kembali, yaitu 250 ekor menjadi 220 ekor. Jadi intinya hampir berpotensi besar untuk bebek telur. Kalau misalnya kita memelihara 100 ekor, jadi nggak bisa dipastikan dia kita
kandang kan menjadi 100 ekor, itu udah dipastikan hampir 90% dia hampir bisa hilang 20% sendiri, yaitu dari segi dia lumpuh terus mati di pesawan nggak ketahuan. Jadi kita akan mengatasi jika teman-teman mempunyai bebek petelur yang mengalami kelumpuhan, ada istilahnya solusi untuk mengobati. Makanya untuk beternak betelur sebetulnya untuk masalah umbaran ada kelebihan dan untuk bebek kandang ada kekurangan. Jadi jika bebek kita mengalami kelumpuhan, jadi intinya teman-teman tinggal bisa memberi vitamin ataupun vaksin alami, yaitu berupa kasih aja gula merah ataupun gula pasir, habis itu dikasih air hangat. Banyak versi untuk mengobati kelumpuhan, tergantung parah enggaknya dari segi penyakit itu. Makanya bebek petelur kandang pun bisa juga mengalami kelumpuhan, tergantung lokasi kandang kita itu steril atau enggak, karena bakteri itu terjadi pada kelembapan kandang bisa juga, apalagi lantai kandang basah akibat tampias air hujan, apalagi di musim hujan berpotensi itu bebek petelur akan mengalami kelumpuhan. Oke teman, jadi memang untuk masalah bebek petelur angon ini ataupun umbar, memang kelebihannya itu memang dia kita nggak mengeluarkan modal pakan. Intinya dia memang jangkanya pendek, karena posisi dia mengikuti alur posisi persawahan. Kalau dia persawahan itu musim turun ladang, itu bebek petelur harus siap-siap kita kandangkan kembali, ataupun kalau nggak bisa kita jual sebagai pedaging. Dan sedangkan untuk bebek petelur kandang, kelebihan dan kekurangannya adalah, kalau untuk kelebihan untuk masalah penyakit ataupun dari segi kematian angkanya kurang, dan sedangkan kekurangannya yaitu kita memang betul-betul menguras rupiah untuk memberi pakan. Cuma untuk masalah keuntungan tetap untung, cuma ya dibilang ya kita tergantunglah untuk mensyukuri. Untuk masalah bebek kandang hasil nggak sebesar dari bebek angon, makanya semua itu ada kelemahan dan kelebihannya, tergantunglah kita untuk selera sistem apa kita mau beternak bebek telur. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, intinya apapun yang kita lakukan yang penting kita bersikap positif. Apapun yang kita lakukan kita harus konsisten untuk merawat. Makanya kalau bebek angon, kalau kita pun teliti harus memperhatikan di areal di tempat bebek telur itu diumbar, insya Allah ya angka untuk penyakit itu kurang. Begitu juga dengan bebek kandang, kalau kita memperhatikan kandang dengan konsisten, angka penyakit pun ada juga akan terjadi pada bebek telur. Oke teman-teman, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan jika ada salah kata ataupun unek-unek ataupun sharing berbagi ilmu, tulis di kolom komentar, insya Allah masih bisa kita diskusikan bersama. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat para peternak bebek telur.